Subtema 3 menyayangi tumbuhan pembelajaran 6. Bacalah teks di bawah ini. Saya akan membaca, kalian silahkan dengarkan dengan benar-benar dan dengan konsentrasi. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanamannya. Ia menyukai mangga karena ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seseorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Dari bacaan tadi dapat saya simpulkan bahwa tugas ayah bekerja mencari nafkah, lalu mengantar Benny ke sekolah. Ibu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak. Benny menyiram tanaman setiap sore, menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Perlu kalian ingat ya teman-teman, kita harus menyiapkan peralatan sekolah pada malam hari agar waktu pagi hari itu tidak tergesa-gesa dalam berangkat sekolah. Ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Pernahkah kalian melakukan tugas bersama-sama atau gotong royong? Nah, di sini saya mempunyai contoh. Contohnya seperti ini. Pada suatu hari, saya bersama keluarga melakukan kegiatan bergotong royong. Pada hari itu, yang ikut menyertakan diri adalah ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan kakek. Ayah bertugas membersihkan halaman rumah, kakek bertugas memotong rumput, nenek bertugas menyiram bunga-bunga yang ada di halaman, ibu dan saya bertugas membersihkan rumah. Kakak bertugas membantu ayah membersihkan halaman, dan adik bertugas mengelap kaca jendela. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman seperti itu. Silahkan kalian tulis apa saja pengalaman kalian dalam bergotong royong melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Pada buku kalian di situ ada 5 soal ya teman-teman. Di sini saya akan memberi contoh pada nomor 2. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Kita akan tarik yang 4 cm terlebih dahulu. Kita mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 cm. Lalu kita buat garis seperti ini, tulis 4. Setelah itu, Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Kita buat 3. 1, 2, 3 berarti di sini. Lalu kita buat garis yang agak besar. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita tarik mulai dari angka 0 sampai titik terakhir.
titik terakhirnya adalah 7. Nah, kita buat garis seperti ini. Kesimpulannya seperti ini. 4 daun yang pertama tadi ditambah 3 daun yang kedua setelah itu menjadi 7. 4 ditambah 3 jawabannya 7. Nah, seperti itu. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang bentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Dapat kita lihat pada gambar tersebut mangganya sudah mulai masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharanya cukup mudah sehingga banyak orang yang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat menyiram tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot ke bawah air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Dari bacaan tadi kita mendapat tugas untuk mengisi TTS ini, teka-teki silang. Soalnya ini. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara mengerjakan TTS. Kita jawab yang pertama. Soal pertama, warna mangga yang masih muda. Warnanya tadi hijau. Hijau. Nah, seperti ini. Harus pas dengan kotaknya ya teman-teman, tidak boleh melebihi kotak. Lalu nomor 2, pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Pupuknya tadi ada organik dan anorganik. Nah, ketika organik tidak pas ini dengan kotaknya, maka kita buat anorganik saja. Nah, anorganik pas, berarti jawabannya adalah anorganik. Untuk soal lainnya silahkan kalian kerjakan. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Masih ingatkah kalian dengan 5W1H? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Itu adalah kunci untuk kita membuat pertanyaan. Di sini saya akan memberi contoh satu saja, yaitu apa. Apa nama tanaman itu, Pak? Nah, untuk bagaimana, mengapa, kapan, dan lainnya itu silahkan kalian tulis. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menjumlahkan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Yang kedua, menceritakan tugas berkaitan dengan peran sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir, melakukan wawancara dengan narasumber tentang cara perawatan tanaman.